Perkenalkan, nama saya Paskalis Dahlan Diharjo dari SDN 21 Semukau, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Tanjung Pura Pontianak dengan nomor peserta PPG 2015 0937 0808 dan nomor daftar peserta ujian 2024 234707. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan uji kinerja. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian? Baik. Luar biasa. Oke, baik. Jadi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Siapa yang ingin doa? Coba kita langsung doanya. Baik, tolong berdiri semua anak-anak ya. Baiklah semuanya sebelum kita belajar marilah kita berdoa. Ini Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus saat ini kami belajar, Tuhan Yesus menyuruh kami saat ini. Baik. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Coba lihat kiri kanan kalian. Ada nggak sampahnya? Oke, kalau nggak ada, coba lihat kerapian pakaian kalian. Oke, Andre, Ada. Novianti, Ada. Betri. Ada. Memasuki materi, Bapak tanyakan dulu ya. Tanyakan kalian untuk lihat kesiapan kalian untuk belajar. Nah, apakah kalian pernah mendengar orang berbicara di depan umum, misalnya seperti waktu kita upacara bendera kemarin? Ya, tidak tahu apa lagi. Biasanya apa? Kalau terakhir apa biasanya? Terima kasih. Terima kasih, ucapan terima kasih. Itu juga salah satu unsur dari pidato. Oke. Baik, sebelum biar kita semangat belajarnya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan, siapa pimpin lagu Indonesia Raya? Ya, Novianti ya. Indonesia. Baik, sekarang kita akan memasuki materi yang pertama tentang pidato ya. Nah, Pak Abdi ya, itu ada tentang Pak Abdi. Coba kalian analisis, kalian amati ya. Kalau sudah kalian amati, nah Bapak tanyakan ya. Bapak tanyakan di sini sekitar tentang pidato Pak Abdi ya, tentang Pak Abdi seorang pemimpin yang baik. Oke, baik. Sekarang karena ini tentang pidato kita, lihat pengertian apa itu pidato ya. Nah, biar kita tahu orang pidato itu apa itu pidato ya. Nah, yang pertama coba, ada yang tahu apa itu pidato? Jadi pidato, coba kita sama-sama lihat di depannya. Coba lihat di depan. Nih, pengertian pidato. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nih ya, coba lihat di sini. Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Masuk ke tujuan pidato. Pidato juga ada tujuannya, ya.
tentunya ada tujuan pidato ya. Nah, jadi tujuan pidato di situ ada berapa? Ada 5. Yang pertama apa? Coba, siapa yang bisa jawab? Andre. Salah satu tujuan pidato untuk mendirikan suatu acara atau kegiatan. Ya, yang pertama, tujuan pidato yang pertama memberi sapaan. Ya, memberi sapaan. Ya, jadi salah satu tujuan pidato untuk memberi sapaan suatu acara atau kegiatan umumnya dibuka dengan sapaan. Silakan Andre. Pada pidato kali ini, orang yang berpidato akan menyampaikan kalimat-kalimat yang menyenangkan untuk didengar. Contohnya seperti pidato yang memiliki unsur-unsur komedi di dalamnya. Yang kelima, meyakinkan pendengar. Nah, di dalam meyakinkan pendengar ini ada penjelasannya ya. Oke, siapa yang bisa jawabnya? Coba, Beatrice. Pada pidato kali ini, orang yang berpidato akan menyampaikan kalimat-kalimat yang menyenangkan. Ya, nah, coba ganti yang lain. Andre. Tujuan pidato ini umumnya dilakukan jika terdapat sebuah acara yang penting. Contohnya seperti pidato ketika kampanye partai politik. Berarti kita bisa masuk lanjut lagi ya ke materi selanjutnya. Oke. Nah, sekarang tentang unsur-unsur dalam pidato. Dalam pembukaan apa lagi? Sapaan. Dan ucap puji syukur. Oke, terima kasih teman-teman untuk Novianti. Ada 3 unsur dalam teks pidato. Yang pertama tadi pendahuluan. Yang kedua isi pidato. Yang ketiga penutup. Nah, di dalam pendahuluan tadi itu ada salam pembukaan. Berarti kita lanjut lagi ya. Nah, kita menjelaskan dari penjelasan dari unsur-unsur pidato tadi ya. Di situ kan ada pendahuluan, ada pembukaan. Ya, setiap pidato pasti ada pembukaan, ada isi dan ada penutup. Setelah pembukaan ada isi. Ya. Setelah isi nanti ada penutup. Nah, kita lihat penjelasan tentang isi ya, biar jelas ya. Isi. Pada bagian isi ini umumnya mengandung informasi penting yang ingin disampaikan dan diselingi dengan data atau fakta pendukung agar apa? Agar pendengar antusias dan ucapan terima kasih serta salam penutup. Nah, penutup dalam pidato merupakan sebuah kesimpulan dari apa yang ingin disampaikan. Agar apa? Agar penutup pidato menarik, perlunya ajakan ucapan terima kasih, apalagi permohonan maaf, apalagi dan salam penutup. Apa yang dimaksud dengan pidato tadi? Ya, Novianti, oke, silakan. Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak. Ada 3 kan unsurnya. Yang pertama apa? Unsur dalam pidato. Coba. Ada yang bisa? Masa Anda ingat seperti ya, silakan. Yang pertama, ya pendahuluan. Yang kedua, sapaan itu dalam pendahuluan ya. Isi tadi ada kesimpulannya yang jelas ya.
Ada sapaan. Sapaan nggak? Hah? Bukan sapaan. Ada salam penutup. Ucapan terima kasih. Misalnya, terima kasih untuk kita semua yang hadir. Nah, itu salam penutup. Oke, sekarang kita coba lihat peta Asia Tenggara nih ya. Coba lihat, ada yang Bapak bagikan. Di situ ada peta Asia Tenggara. Nah, ini ada peran Indonesia di dalam ASEAN dalam bidang ekonomi dan politik. Coba kalian perhatikan dulu, analisis dulu. Ya. Vietnam, 7, Terus, Myanmar, ya, 9 Malaysia, 10 Singapura. ya. Jadi perlu anak-anak ketahui ya, negara yang termasuk dalam wilayah Asia Tenggara yang pertama, coba dengar, Indonesia, yang kedua Brunei, yang ketiga Kamboja, yang keempat Thailand, yang kelima Filipina, terus yang keenam Vietnam, yang ketujuh Laos, yang kedelapan nih Myanmar, yang kesembilan Malaysia, dan yang kesepuluh Singapura ya, negara yang termasuk sebagai anggota ASEAN. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkanlah. Boleh dilanjutkan lagi? Boleh. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan sumber daya yang menjadi keunggulan negara ASEAN. Ya, ada sumber daya yang menjadi keunggulan negara di ASEAN. Nah, apa saja dan negara apa saja? Ya, kalau Indonesia, sumber daya yang menjadi keunggulan negara di ASEAN apa? Siapa? Andre. Kopi, Ya, kopi, kelapa sawit, apa lagi? Karet. teh, Ya, tembaga, emas, ya. gas alam, Hmm. timah, tebu, tembakau, lada putih, kayu, lapis biji logam, LPG. LPG ya. Nah, ini yang menjadi keunggulannya di negara Indonesia, misalnya kopi, kelapa sawit, ya, Minyak. Satu minyak dan minyak, bumi, minyak dan gas bumi, kelapa, sawit, karet, kelapa. ya. Yang pertama minyak, bumi, minyak dan gas bumi, kelapa sawit, karet dan kelapa. Ya, kalau dari Malaysia, dari negara Malaysia, apa keunggulannya di negara ASEAN nih? Coba. Ya, Mora. Kelapa sawit, timah, Kelapa sawit, timah, karet, teh, padi, boksit, minyak dan gas bumi, emas, boksit, ya. Terus dari Vietnam, dari negara Vietnam apa? Coba siapa yang belum nih? Aurel, ya Aurel. Beras, kedelai, teh, ya, Kopi, batu bara, ya. dan minyak bumi. Oke, benar sekali, tepuk tangan untuk Aurel. Ini sudah ada 5 negara. Karena di yang bergabung di negara ASEAN ini kan ada 10. Terus dari Thailand lagi apa? Dari Thailand, dari negara Thailand apa? Negara apa tadi?
dari negara Kamboja ya, karet, beras, kayu, minyak dan gas bumi, batu permata ya. Nah, kita lanjutkan ke produk yang diimpor di tiap negara. Dari negara apa produk tersebut diimpor? Misalnya dari negara Indonesia, apa saja produk yang diimpornya? Ya, apa? Mesin Mesin, dan peralatan, bahan kimia, bahan bahan bakar, negara asal impor, Cina, Jepang, Thailand, negara-negara ASEAN, Uni Eropa. Iya, ya itu ya. Jadi mesin, peralatan, bahan kimia, bahan bakar. Jadi negara asal impornya Cina, Jepang, Thailand, negara-negara ASEAN dan Uni Eropa. Aksesoris, Ya. konduktor, kayu, Terus, mesin, ya. dan peralatan. Terus negara Negara asal impornya, Cina, ya. Singapura, Amerika, Jepang, Thailand, Taiwan, India. Oke. Terus dari negara Vietnam, apa? Siska, coba Siska. Mesin dan peralatan, bahan bakar minyak, produk baja, elektronik, mobil, Ya, negara asal impornya, Amerika, ya. Uni Eropa, Cina, Jepang. Oke. Itu sudah ada 5 negara ya. Sekarang Thailand. Oke, Andre. Mesin dan komponen, Ya. bahan kimia, besi dan baja, negara asal impor, Cina, Jepang, Ya. Amerika, Oke. Rusia, Uni Emirat Arab, Thailand, Thailand, Cina, Cina, Vietnam, Vietnam, Jepang. Jepang. Oke. Terus yang selanjutnya negara Kamboja. Oke. Bateri lagi. Tembakau, Ya, tembakau, tekstil, tekstil, garmen, garmen, jut, mesin, mesin, dan alat industri, dan alat industri, besi baja, alat telekomunikasi, terus dan listrik. ya negara asal impornya Cina, Taiwan, Cina, Taiwan, Singapura, Amerika, Jepang. Nah, itu ya, itu produk yang diimpor di setiap negara ASEAN dari negara itu, dan produk yang diimpornya dan asal negara yang impornya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Tidak ada. Sekarang kita lanjutkan peran Indonesia di bidang ekonomi. Nah, apa saja peran Indonesia di bidang ekonomi? Yang pertama, coba. Turut membuka pusat promosi Iya, Asia. betul sekali. Tepuk tangan untuk Andre. Yang pertama, turut membuka pusat promosi ASEAN. Yang kedua apa? Sebagai negara Yang menyediakan cadangan pangan. Ya, sebagai negara yang menyediakan cadangan pangan. Terus yang ketiga, melindungi ASEAN. ya kerjasama parlemen di ASEAN. Ya, yang ketiga, Pertemuan menteri luar negeri G44. ya pertemuan menteri luar negeri ASEAN G44 tanggal 19 Juli 2019.
11. Satu yang masuk sebagai anggota ASEAN, ya. Malaysia, Brunei, Kamboja, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Ya. Singapura, Ada berapa negara? 10, Ada 10. Yang pertama Indonesia, yang kedua Brunei, yang ketiga Kamboja, Kamboja, yang keempat Thailand, Hah? Thailand, Thailand, yang kelima Filipina, Filipina, Vietnam, ketujuh Laos, Myanmar, Myanmar, Malaysia, Malaysia, Singapura. Singapura. Udah? Udah 10. Oke. Berarti kalian sudah paham ya? Baik, sekarang Bapak bagi kelompok, satu kelompok 4 orang ya. Oke, Bapak bagikan. Baik, sekarang Bapak akan membagikan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Ini Bapak bagikan. Di sini nanti kalian tulis nama kelompok, nama anggotanya, kelas kalian, ya. Kalian baca dengan teliti untuk kalian menjawabnya, ya. Ini per kelompok ya. Oke, sekarang silakan kalian isi LKPD-nya di per kelompok ya. Coba kalian isi. Ya, kerja kelompok sama-sama kerja ya. Oke, silakan. Oke. Sama-sama kerja ya, namanya kerja kelompok. Kelompok yang ini. Jawab yang benar. Ada kesulitan dalam mengisi LKPD-nya? Jelas? Jelas. Kalau ada kesulitan misalnya dalam pengisiannya, coba tanyakan dengan Bapak ya. Oke, kalau sudah jelas silakan langsung kalian jawab. Kalian langsung isi LKPD-nya. Selesai semua. Coba kelompok 1 presentasi hasil kerja kelompoknya. Silakan maju yang mewakili kelompoknya. Oke. Coba yang kelompok lain menanggapi ya, menanggapi ya. Oke, silakan. Kami dari kelompok 1 ini menyampaikan hasil diskusi kami. Oke, silakan. Nomor 1, negara apa saja yang masuk dalam wilayah Asia Tenggara? 1. Indonesia, 2. Brunei, 3. Kamboja, 4. Thailand, 5. Filipina, 6. Vietnam, 7. Laos, 8. Myanmar, 9. Malaysia, 10. Singapura. Ya, terus. Menurut KBBI, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak. Selain itu disebut juga arti lain dari pidato, yaitu wacana. Ya, khalayak. Oke, silakan. 3, silakan. 1. Unsur-unsur pada pidato. 1. Pendahuluan. Kerja kelompok kalian tadi benar sekali. Sekali lagi tepuk tangan untuk semuanya, kelompok semuanya.
disimpulkan. Oke, silakan dulu. Baik, setelah Bapak lihat hasil evaluasi kalian, untuk Bapak mengukur ketercapaian kompetensi materi ini, ternyata anak-anak sudah mencapai yang Bapak harapkan ya. Nilainya sudah mengarahkan ke yang lebih baik. Oke, terima kasih ya kalian sudah memahami materi yang Bapak sampaikan. Bapak tanyakan kalian ya, apa yang kalian sukai dari pelajaran hari ini? Apakah kalian senang dengan pelajaran hari ini? Senang. Ada yang berpendapat? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, berarti kalian sudah paham dengan materi yang Bapak ajarkan hari ini. Oke, baik. Sekarang kita akan mengenai pidato. Nah, coba. Pidato adalah, kalau kita simpulkan, pengungkapan pikiran dan apa? Iya, sama-sama ya. Jadi pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak. Ketiganya penutup pidato, ada penutupnya ya. Penutupnya berisi tentang kesimpulan, mengadakan ya, yang ketiga nah, yang terakhir, kesimpulan yang terakhir ini, peran Indonesia dalam bidang politik ASEAN. Yang pertama, KTT ASEAN di Bali tanggal berapa? 23 sampai 24 Februari 1970. Nah, yang keduanya, kerjasama parlemen di ASEAN. Yang ketiga, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-44 tanggal 1 Juli 2004. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti kalian sudah paham ya. Sekarang kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan Siska untuk pimpin lagu Garuda Pancasilanya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih kepada Siska yang telah memimpin lagu Garuda Pancasila. Baik, kalau sudah selesai, marilah kita berdoa sebelum kita pulang. Silakan pimpin doa. Berdiri. Baiklah semuanya, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Di perjalanan, semoga kami sampai ke rumah dalam keadaan selamat. Semoga Bapak Ibu guru kami pulang dengan keadaan selamat. Dalam Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak ucapkan terima kasih untuk hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Ya, semoga kita diberkati Tuhan agar kita sehat sampai kita pulang ke rumah. Baik, kalau itu silakan kalian pulang. Ya, oke.
sayang.